Selamat sore, selamat sahabat, selamat tahun baru buat kita semua sekali lagi. Dan kita akan memulaikan pertemuan kita pada sore ini ya. Akan membahas mengenai hipertensi, ya, waspada untuk hipertensi. Namun sebelumnya kita akan buka dengan doa yang tentunya kita perlu ya untuk acara kita agar dapat berjalan lancar dan kita semua boleh sehat dan kuat ya. Ada Bapak Bradley Sampo, boleh doa buka Pak Bradley. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada siang Sabat yang suci ini Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih di mana pada pertemuan pertama di awal tahun 22 ini Tuhan, melalui semua acara ini Tuhan, kami sudah dipertemukan dengan sehat walafiat. Terima kasih moderator kami, Suspegi sudah kembali ke Indonesia dan kami bisa melanjutkan acara ini seperti biasa Tuhan. Kami berdoa kepada seluruh partisipan dan yang akan bergabung nanti dan kami sudah ada Tuhan, kiranya siapkan kami untuk boleh menerima sumber informasi tentang sakit hipertensi dibawakan oleh narasumber sebentar. Sertai acara ini Tuhan khususnya narasumber pembicara agar kami dapat mengerti, kami dapat aplikasikan kehidupan kami untuk menjaga agar tubuh kami sehat, badani dan rohani. Kami doakan juga biarlah sambungan koneksi internet ini boleh berjalan dengan baik dan tidak gangguan, kami boleh mengikuti dengan baik semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa yang tangan kuasa-Mu. Terimalah doa ini, mohon keampunan dosa kami. Di dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bradley. Baik, kita akan langsung saja kita akan bersama-sama dengan narasumber kita, Dr. Novita Setiawan Lim. Dokter, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Suara saya cukup jelas? Sangat jelas. Bagaimana dengan suara saya? Sangat jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa ini. Narasumber kita cantik ya. Dan kelihatan sangat pintar ini akan membagikan pengalaman dan juga ilmunya buat kita. Terima kasih ya, Dr. Novita. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sahabat. Izin saya untuk berbagi sedikit mengenai hipertensi. Mungkin sebetulnya udah cenderung akrab dengan hipertensi, tapi kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul dan berkenalan lebih jauh dan mengerti lebih dalam mengenai hipertensi ini. Saya harap ini semua bisa membuka wawasan kita sehingga kita bisa hidup lebih sehat, lebih waspada, dan bisa menyikapi setiap keadaan terutama hipertensi ini dengan baik. Amin. Seperti judul yang pada sore hari ini, hipertensi si pembunuh senyap atau silent killer. Nah, memang hipertensi ini sangat berbahaya karena seringkali dia tidak bergejala. Jadi sebagian besar orang tidak mengalami keluhan apapun pada saat dia mengalami hipertensi. Hanya sekitar sepertiganya saja yang akhirnya terdeteksi menderita hipertensi sebelum terlambat. Terlambat itu dalam arti mengalami komplikasi akibat hipertensi. Dan hanya sedikit sekali yang mendapatkan treatment yang sesuai dengan derajat hipertensinya dan mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Jadi hanya sekitar 0,7% yang benar-benar sesuai mencapai target tekanan darah yang diharuskan. Nah, oleh karena itu saya merasa sangat krusial, walaupun mungkin sudah awam atau sudah sering sekali kita dengar mengenai hipertensi ini, tapi mengingat begitu berbahayanya dan seringkali kita lupa, lalai untuk melakukan pengukuran, maka kita akan bertemu dengan komplikasi yang mengerikan dari hipertensi. Oke. Mengapa deteksi dini dari hipertensi ini penting? Jadi ternyata berdasarkan statistik, angka-angka kejadian komplikasi akibat hipertensi seperti angka kejadian kardiovaskular, serangan jantung, kemudian stroke, itu merupakan masih menjadi penyebab tertinggi dari kematian pada baik di Indonesia maupun di luar negeri, jadi secara global. Dan kalau misalnya kita lihat chart ini, maka seiring dengan bertambahnya usia, maka semakin tinggi
angka kejadian atau prevalensi kita mendapatkan atau menderita penyakit hipertensi. Namun yang perlu dilihat bahwa as soon as 18 sampai 24 tahun, bahkan pada anak-anak, sebetulnya hipertensi ini bisa terjadi. Jadi ada berbagai macam hipertensi, ada yang primer, ada yang sekunder, sehingga seringkali yang muda-muda ini lalai. Wah, saya nggak mungkin lah, masih muda, punya hipertensi, buat apa sih ngukur-ngukur tekanan darah? Ternyata kalau misalnya kita lihat dari prevalensi ini 13,2% ada yang mengalami hipertensi pada usia 18 sampai 24 tahun. Memang seiring dengan bertambahnya usia tentu saja angka kejadian ini semakin tinggi. Dan kalau kita lihat di usia 40 sampai sekitar 65 tahun ini setengahnya menderita hipertensi. Jadi mungkin kalau misalnya yang tidak melakukan pengukuran secara rutin, jangan-jangan karena tidak pernah diukur atau diukurnya hanya setahun sekali misalnya gitu tensinya, maka tidak terdeteksi bahwa Anda sebetulnya mengalami atau menderita hipertensi. Jadi perlu ya pengukuran ya nih dok ya? Betul. Nah, kemudian yang selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebetulnya saya ini penderita hipertensi atau bukan? Bagaimana cara menentukan ini saya hipertensi atau bukan? Karena kan seperti yang sering pasien tanyakan atau masyarakat tanyakan, dok kalau ngukur tensi kan naik turun, kadang naik. Saya kecapean nih dok, abis jalan kaki, naik tensinya tinggi 140, tapi bangun tidur bagus 120 gitu. Jadi kapan sih sebetulnya saya dikatakan menderita hipertensi? Jadi untuk mengatakan seseorang mengalami hipertensi yang jelas itu kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan baik dan benar. Cara pemeriksaannya itu harusnya dalam 15 menit sebelum dilakukan pengukuran tidak boleh merokok, minum minuman alkohol, konsumsi kafein seperti kopi, minuman soda, minuman energi itu tidak boleh 15 menit sebelum pengukuran. Kemudian untuk posisi, jadi seringkali kalau pengukuran di rumah terutama ya, jadi nggak standar. Ternyata ada standar bakunya yang benar, yaitu posisinya duduk seperti pada gambar, harus bersandar, jadi ada sandarannya, rileks. Kemudian lengan seperti di sini harus ada mejanya, jadi nggak boleh menggantung. Gantung nggak boleh ya? Betul. Jadi harus setinggi siku itu, dari setinggi dada, ada tahanan seperti meja. Kemudian manset yang digunakan, kalau misalnya kita beli dari toko alat kesehatan kan cuma satu ukuran, yang otomatis maupun yang manual ya. Sebetulnya manset ini ada berbagai ukuran, terutama kalau berat badan kita misalnya obes sekali, misalnya besar, atau justru terlalu kecil, jadi ukuran mansetnya sebenarnya harus sesuai, tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar, karena itu mempengaruhi pengukuran. Kemudian posisi peletakan manset itu harusnya di atas siku sekitar 2,5 cm, atau 2-3 jari di atas lipat siku. Kemudian seringkali kita mengukur hanya satu kali, misalnya dipencet tek, wah keluar 147/82. Wah tinggi, udah aja. Padahal seharusnya, apalagi yang otomatis, itu dilakukan pengukuran minimal 3 kali. Oh, diulang-ulang terus ya? Betul. Dengan masing-masing pengukuran berjarak 1 menit, dan biasanya justru pengukuran yang pertama ini dibuang. Jadi kita mencatat yang pengukuran kedua dan ketiga. Gitu. Kalau yang di sebelah kanan saya ini yang mengisi form segala macam, ini kalau misalnya di setting klinis ya, saya mungkin yang lebih praktis di rumah seperti itu. Jadi harus tidak 15 menit sebelumnya tidak merokok, minum, terus harus dalam posisi rileks, istirahat minimal 5 menit sebelum diukur. Jangan lupa harus ada meja yang untuk menopang, mansetnya harus sesuai dan posisinya 2,5 cm di atas siku. Diambil pengukuran kedua dan ketiga setelah 3 kali pengukuran. Oke. Nah, kemudian bagaimana menyatakan kita hipertensi atau tidak? Jadi yang pertama tadi cara pemeriksaannya harus benar. Kemudian bagaimana mendiagnosis? Bagaimana dokter bisa mengatakan, oh Anda hipertensi atau Anda bukan penderita hipertensi. Jadi ada beberapa klasifikasi. Nah, memang yang disebut tekanan darah yang optimal, kita nggak sebut normal. Optimal itu berarti sangat baik. Itu harusnya di bawah 120/80. Dan seringkali banyak pandangan bahwa semakin tinggi usia,
maka tensi itu boleh semakin tinggi. Nah, sebetulnya tidak ada pendapat seperti itu secara kedokteran. Memang kalau kita lihat grafik di pertama, semakin tinggi usia, semakin tinggi angka kejadian orang yang mengalami hipertensi. Jadi tetap saja batasan normalnya tetap mengikuti struktur Bagan ini. Jadi tekanan darah yang paling baik itu di bawah 120/80. Jadi kalau kita mendapatkan pengukuran tekanan darah beberapa kali dengan, nanti saya terangkan bedanya yang home blood pressure dengan yang ambulatory blood pressure, misalnya normal, optimal di bawah 120/80, maka Anda cukup mengukur tekanan darah setiap 5 tahun. Tapi kalau misalnya kisarannya, ratanya di 120/129/80/84, maka harus diukur 3 tahun sekali. Dan cara pengukurannya bukan hanya 1 kali pengukuran ya, tadi 1 kali mengukur itu 3 kali. Dan biasanya saya selalu menyarankan sama pasien diukur 7 hari berturut-turut seminggu. Jadi bukan berdasarkan 1 kali pengukuran saja. Oke, kemudian yang disebut tekanan darah normal tapi cenderung tinggi itu di 130/139/85/89. Nah, di kisaran ini maka kita harus mulai curiga. Apakah jangan-jangan ada hipertensi yang terselubung? Makanya biasanya kalau Bapak Ibu ke klinik, kemudian didapati 140 dalam 1 kali pengukuran ketemu dokter, atau 150, kita nggak langsung bilang hipertensi, karena di setting klinik kan kadang-kadang ada cemas, mau ketemu dokternya, takut. Kemudian nanti biasanya minta diulang ya, diulang dulu kedua kali, oh ternyata masih tinggi. Biasanya diminta kontrol dulu 1 bulan, atau dilakukan pemasangan ABPM atau ambulatory blood pressure monitoring atau HBPM. Nanti akan saya terangkan kemudian kedua hal ini, karena yang satu ambulatory blood pressure itu menggunakan alat, sedangkan yang HBPM diukur secara mandiri di rumah. Nah, bagaimana dengan yang hipertensi? Hipertensi itu secara definisi bila tekanan darah rata diperoleh lebih dari sama dengan 140/90. Nah, dan harus dikonfirmasi ulang, bisa dengan menggunakan kontrol tekanan darah di klinik, atau dikonfirmasi dan dipastikan dengan ABPM dan HBPM. Bagaimana selanjutnya? Apa itu ABPM, apa itu HBPM? Jadi yang pertama, kita harus bedakan tekanan darah pada saat kita ke dokter. Biasanya setting untuk threshold untuk dibilang hipertensi itu lebih tinggi, karena tadi ada faktor cemas, terus lingkungan yang nggak familiar, biasanya tensi lebih tinggi daripada di rumah. Sehingga threshold-nya itu menjadi 140/90. Tapi kalau di rumah, maka dia biasanya lebih rendah. Nah, di rumah itu bisa dua cara kita mengukur. Bisa dengan ABPM, di mana dipasang alat tensi yang akan mengukur tensi kita secara otomatis tiap jam. Jadi tiap jam dia akan memompa, kemudian lepas beberapa kali, kemudian dicatat tekanan darah itu selama 24 jam. Jadi biasanya kita menyewa alat, di Advent ada. Kemudian yang metode kedua itu dengan home blood pressure monitoring. Kalau yang home blood pressure monitoring berarti menggunakan alat tensimeter tekanan darah yang tersedia di rumah. Sebetulnya yang terstandarisasi internasional sekarang tidak lagi menggunakan yang raksa, tapi menggunakan yang otomatis. Yang otomatis itu ya. Betul. Lebih mudah berarti ya. Ya, karena kalau misalnya yang raksa berarti kan harus ada yang piawai untuk memeriksa. Kemudian perbedaan inter-observer yang antar orang yang memeriksa tekanan darah juga perlu diperhitungkan, sehingga sekarang standar internasional semuanya menggunakan yang otomatis. Betul. Nah, untuk yang HBPM, kita kan nggak mungkin tiap jam minta pasiennya buat catat. Jadi biasanya pagi-pagi bangun tidur masih dalam posisi santai dan rileks, dan malam sebelum tidur selama 7 hari berturut-turut. Jadi nanti kita dapat 14 kali pengukuran. Nah, nanti untuk mendiagnosis hipertensi berdasarkan ABPM dan HBPM tertera dalam tabel ini untuk diagnosis hipertensinya. Jadi secara rata-rata sih apabila lebih dari sama dengan 135/85. Kita sebutkan
pasien itu mengalami hipertensi. Ini di rumah, penghitungan di rumah ya dok ya? Iya, yang di rumah. Pagi, siang, malam nggak ada? Oh, ada malam. Jadi pagi dan malam, pagi dan malam, pagi dan malam biasanya gitu ya. Jadi nanti kita dalam 7 hari itu dapat 14 kali pengukuran, diambil rata-rata. Jadi kalau misalnya rata-ratanya lebih dari 135/85, maka hampir yakin ini diagnosis hipertensinya tegak. Kalau di sini bilang minimal 3 hari, tapi saya biasanya prefer 7 hari buat lihat rata-ratanya. Oke. Oke. Nah, untuk klasifikasi hipertensi, jadi setelah didiagnosis, maka kita akan klasifikasikan. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap agresivitas terapi yang akan diberikan. Kalau misalnya rata tensinya ini kurang dari 120, oke, normal. Meningkat 120/129 seperti yang bagian yang pertama, berarti udah warning. Harus lebih sering diukur, jadi tahun depan diukur lagi atau 2 tahun diukur lagi. Kemudian kalau udah jatuh ke diagnosis hipertensi, stage 1 misalnya di 130/139/80/89, maka kita biasanya boleh memulai lifestyle intervensi seperti olahraga, mengurangi konsumsi garam, tapi juga disarankan untuk menambahkan obat antihipertensi. Jadi ada 2 pilihan sebenarnya. Kalau misalnya mau dicoba lifestyle intervensi, maka harus ada kriteria yang jelas. Jadi sekitar 8 minggu setelah dicoba lifestyle intervention, maka kita harus ulang lagi untuk pengukuran tekanan darah. Dan bila sudah mencapai normal atau optimal, maka boleh dilanjutkan hanya dengan lifestyle intervention. Tapi kalau tidak membaik, maka perlu diberikan intervensi berupa obat-obatan. Bagaimana dengan hipertensi stage 2? Jadi yang stage 2 ini berarti 140 ke atas, bawahnya 90 ke atas. Nah, berdasarkan guideline yang terbaru, baik dari Eropa maupun Amerika, dan yang sekarang sudah diadaptasi di kita di Indonesia, untuk hipertensi stage 2 ini kita biasanya langsung memberikan terapi. Nah, kemudian bagaimana terapinya? Nanti mungkin akan dibahas kemudian. Tapi untuk sekarang ini lebih disarankan untuk mengkombinasikan 2 jenis obat dengan mekanisme yang berbeda dengan dosis yang lebih kecil dibandingkan 1 obat tapi dosis yang besar. Nah, bagaimana kalau sangat tinggi, lebih dari 180 atau mungkin lebih dari 200? Nah, itu kita kan harus ke tenaga kesehatan. Kemudian nanti harus ditentukan dulu pada saat kita menghadapi tensi lebih dari 180 ini, maka ada tidak target organ yang mengalami kerusakan. Jadi tanda-tandanya yang simpel sih, misalnya nyeri kepala hebat, mual muntah, pandangan kabur, atau sesak nafas, nyeri dada, atau nyeri tungkai yang akut. Jadi sakit kaki akut. Kalau misalnya ada gejala-gejala itu, maka ini perlu dirawat karena perlu mendapatkan obat-obatan yang intravena atau yang melalui suntikan. Tapi bila tidak, maka kita sebutnya hipertensi urgensi. Jadi hanya boleh diberikan obat-obatan oral atau yang diminum, tapi dengan pemantauan ketat. Nah, apa saja gejala hipertensi yang perlu kita waspadai ini? Kalau misalnya ada gejala ini, berarti saya harus lebih sering misalnya mengukur tekanan darah. Seperti yang saya terangkan pertama, karena dia ini si pembunuh senyap, maka jangan terlalu percaya dengan gejala. Jadi saya emang nggak apa-apa, nggak pernah pusing, nggak pernah sakit tengkuk, nggak pernah pegel-pegel, nggak pernah misalnya capek-capek atau nyeri dada. Nah, tapi itu belum tentu. Kenapa? Karena pada saat bergejala, maka dia berarti sudah merusak organ. Jadi jangan menunggu ada gejala. Intinya ya. Betul, ini mungkin gejala-gejala yang saya sebutkan di bawah ini, bila sudah parah ya, bila sudah masuk ke yang kritis lah, istilahnya merusak organ. Yang penglihatan kabur, berdenging, jantungnya berdebar, gampang capek, sering sakit kepala, berat di tengkuk. Nah, itu berarti sudah ada masalah di organ kita akibat hipertensi. Which is sebenarnya udah terlambat gitu. Oke. Jadi kalau ditanya apa yang harus saya waspadai sebagai gejala hipertensi, nggak ada.
Yang jelas harus dilakukan pengukuran tekanan darah secara rutin. Gitu. Nah, apa saja sih yang bisa disebabkan oleh hipertensi? Jadi menyerang berbagai organ dari atas sampai bawah. Yang pertama yang paling kita mengerikan kan otak. Dia bisa menyebabkan sumbatan atau perdarahan. Ya, dua-duanya bisa. Kemudian di jantung, menyebabkan penebalan dinding jantung, kemudian bisa menyebabkan gagal jantung, bengkak, atau bisa menyebabkan serangan jantung akut atau infak miokard. Penyakit jantung kongestif dan juga gangguan irama, termasuk fibrilasi atrium yang berbahaya ya, bisa menyebabkan gumpalan darah. Kemudian ke ginjal, seperti yang kita tahu bisa menyebabkan gagal ginjal, kemudian ke pembuluh darah kaki yang juga jangan lupa, dia bisa menyebabkan penumpukan lemak, kemudian penyempitan di pembuluh darah kaki, sehingga bisa mengalami seperti ini, perubahan aliran, sehingga mendapat aliran yang tidak adekuat pada tungkai. Kemudian siapa sih sebetulnya yang berisiko? Nah, kalau tadi kita nggak bisa mengandalkan gejala, maka kita harus lebih mawas diri. Saya termasuk golongan berisiko atau bukan? Yang pertama, usia. Kalau kita melihat grafiknya tadi, seiring pertambahan usia, maka semakin tinggi angka kejadian. Maka semakin bertambah usia, semakin sering harusnya frekuensi kita memeriksa tekanan darah. Kemudian faktor genetik atau keturunan. Misalnya ibunya, kakaknya hipertensi, atau bahkan mengalami kejadian yang buruk akibat hipertensi, misalnya sempat ada yang stroke, atau gangguan ginjal, atau misalnya pernah mengalami serangan jantung, nah berarti kita harus lebih aware sama hipertensi ini. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup itu seperti konsumsi makanan-makanan yang berlemak, terlalu asin, banyak berbumbu, goreng-gorengan, seperti itu, merokok, minum minuman yang beralkohol, dan faktor stres. Jadi mungkin emosional ini kan kadang-kadang kita anggap remeh, tapi sebetulnya pada stresor secara mental, terutama masalah pekerjaan dan sebagainya, itu juga bisa men-trigger seseorang mengalami penyakit degeneratif, termasuk hipertensi dan DM. Kemudian yang selanjutnya adalah obesitas. Jadi kelebihan berat badan, terutama yang perutnya buncit ya, yang lingkar perutnya besar, dan gaya hidup yang sedenter. Jadi diam, senangnya nggak mau olahraga, itu lebih berisiko untuk mengalami hipertensi. Oke. Nah, bagaimana tata laksana hipertensi? Jadi semua penyakit degeneratif, bukan hanya hipertensi, DM, jantung, semuanya memiliki pilar-pilar. Jadi nggak hanya mengandalkan obat saja. Justru yang paling basic, yang paling dasar adalah perubahan gaya hidup. Nah, apa saja yang perlu diubah? Yang pertama, diet. Jadi makanan yang dikonsumsi, olahraga, dan berat badan harus turun untuk yang berlebih. Nah, bagaimana dietnya? Dietnya yaitu gula, garam, lemak dikurangi. Jadi di sini ada beberapa saran dari Kemenkes RI, seperti gula atau sumber karbohidrat yang lain itu maksimal 4 sendok makan atau sekitar 50 gram kalau yang seperti sirup, madu gitu-gitunya. Kemudian yang terutama garam. Garam ini yang dimaksud adalah natriumnya. Kan garam ini terdapat di mana-mana, bukan hanya garam dapur yang kita pikirkan garam tuh selalu udah nggak pakai garam dok. Ya, tapi pakai misalnya Royco atau Masako misalnya sama aja ya. Sama aja ada garamnya itu ya. Iya betul. Nanti kalau misalnya mau dilihat, jadi sekarang mungkin lebih selektif di setiap kecap, saus, bahkan mentega itu ada NA-nya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, seringkali juga pasien-pasien menanyakan, kalau gitu berarti nggak pakai garam diganti apa? Saya bilang yang penting adalah kandungan natriumnya. Tapi kalau pakai garam dapur, ya maksimal 1 sendok teh sekitar 5 gram untuk orang yang normal ya seperti kita. Tapi kalau sudah hipertensi atau gagal jantung lebih kecil lagi, 2 gram. Ya. Kemudian lemak itu bisa dari mana-mana, mentega, minyak, susu. Nah, itu juga maksimal 5 sendok makan atau 67 gram. Oke. Itu per Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kenapa, Dok? Kenapa, Bu? Per hari.
Iya, per hari, betul. Oh, oke. Nah, mungkin kita nggak pernah bisa di gram, cuman perkiraan. Atau Kira-kira. kalau susah ya mulai dari sekarang, kalau setiap masak dikurangilah jumlahnya sedikit-sedikit. Misalnya biasa 1 sendok jadi 3/4. Nanti udah 2 minggu udah mulai biasa, kurangin lagi jadi setengah sendok gitu mungkin ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan jika mengalami tekanan darah tinggi, despite walaupun kita sudah melakukan lifestyle dengan baik. Yang lifestyle yang diet, olahraga, dan penurunan berat badan sudah misalnya. Ya, kemudian kita cari risiko yang lain, seperti berhenti merokok, kemudian tadi konsumsi garam, kalau yang minuman beralkohol berhenti, makanan-makanan juga nggak boleh, kemudian yang banyak camilan atau yang fortified food gitu ya dihindari. Kemudian berat badan diturunkan, baik dengan olahraga maupun dengan diet, lebih aktif, lebih banyak bergerak, sering jalan, sepeda atau olahraga, itu mungkin membantu, dan istirahat yang cukup sehingga tidak stres. Tadi juga ya, salah satu faktor yang penting adalah stres. Nah, kemudian seberapa efektif kalau kita melaksanakan lifestyle intervention saja tanpa obat? Ternyata cukup sangat-sangat efektif. Seperti misalnya penurunan berat badan. Setiap penurunan 10 kilo ternyata bisa menurunkan rata-rata tekanan darah itu seharga 5-20 mm Hg. Kemudian makanan yang baik bisa menurunkan 8-14, ya taruhlah 10. Rendah garam sekitar 2-8. Aktivitas juga sekitar segitu. Alkohol juga ada sumbangsinya. Jadi kalau melihat angka-angka ini memotivasi kita untuk lifestyle saja sebetulnya sudah sangat membantu. Selain perubahan gaya hidup yang tadi sebagai basic dan bisa kita lakukan kapan saja, mandiri ya, ternyata bisa juga kita melakukan hal-hal yang selanjutnya apabila target tekanan darahnya belum tercapai. Bagaimana target tekanan darah? Jadi kan kita tadi mau lifestyle dulu, berapa sampai berapa nih targetnya? Oke. 18-65, hipertensi saja targetnya kurang dari sama dengan 130. Tapi kalau misalnya nanti ada penyerta-penyerta yang lain, itu biasanya bisa berubah atau bisa lebih strict lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat seiring pertambahan usia, memang target tensi jadi lebih toleran. Jadi kalau misalnya 18-65 tahun, rata-rata pengennya di bawah 130. Kalau 65-79, 130-139, kecuali penurunan yang lebih kecil dari itu masih bisa ditoleransi. Dalam arti tidak ada gejala seperti pusing, kelayangan, berkunang-kunang ya. Jadi jangan khawatir kalau tensi bisa 110. Selama nggak ada kelayangan ya nggak ada masalah. Kalau belum tercapai gimana? Ya mau nggak mau kita harus menggunakan obat-obatan antihipertensi. Nah, obat-obatan antihipertensi sendiri banyak sekali macamnya dan jenisnya. Dan semuanya nggak ada obat yang paling bagus, obat yang paling ideal. Yang benar adalah setiap obat memiliki karakteristik tertentu yang lebih cocok untuk pasien tertentu. Jadi misalnya ada komorbidnya apa? Seperti misalnya dengan penyakit DM, maka kita biasanya memilih golongan ACE inhibitor seperti yang pril-pril ya belakangnya, atau sartan yang belakangnya kandesartan, irbesartan, itu mungkin lebih cocok. Kenapa? Karena dia mempertahankan fungsi ginjal, mencegah bocornya protein di ginjal pada penyandang DM dan hipertensi. Kemudian kalau misalnya yang berbarengan dengan penyakit jantung gimana? Mungkin kita lebih cocok pakai yang golongan beta blocker seperti Concor atau bisoprolol. Jadi akan individualize, tergantung tiap-tiap orang dan responnya bisa berbeda-beda. Nah ini bagaimana hipertensi pada era COVID ini? Karena kan semuanya bilang rentan terhadap infeksi ini kalau misalnya yang hipertensi. Memang betul berdasarkan penelitian yang punya hipertensi akan lebih cenderung berisiko untuk mengalami infeksi COVID. Kemudian pada pasien-pasien COVID dan terutama yang berat, ditemukan komorbid terbanyaknya itu justru yang mengalami hipertensi. Dan biasanya pada saat terkena infeksi, gejalanya menjadi berat. Nah kemudian kan kemarin sempat heboh awal-awal COVID sih, sekarang sih udah nggak terlalu. Katanya yang udah pakai
obat-obatan tertentu yang seperti sartan atau pril disuruh diganti karena berisiko menjadi terkena COVID, ternyata nggak terbukti dan tidak disanggah ya oleh berbagai society di kedokteran, baik di Amerika, Kanada, semua sudah melakukan penelitian, ternyata tidak terbukti, sehingga obat-obatan hipertensi yang biasa digunakan tetap harus dilanjutkan. Tidak ada alasan untuk berhenti. Jadi itu juga diadaptasi di Indonesia, jadi tidak perlu ada perubahan jenis obat atau penurunan dosis, bahkan penghentian obat akibat isu yang sebelumnya. Ini mungkin nggak usah. Kemudian gimana jadinya untuk obat-obatan antihipertensi? Jadi dilanjutkan sesuai saran dokter, sesuai dengan target tekanan darah secara individu dan kondisi individu masing-masing. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Kemudian vaksin boleh, ada beberapa syarat memang untuk yang mengalami hipertensi. Jadi harus tekanan darahnya terkontrol atau stabil, kurang dari 140/90, itu ratanya ya, untuk diberikan vaksinasi itu boleh. Atau dan tanpa gejala. Atau pada saat kita akan divaksin, biasanya suka ada yang laporan pasien, dok kemarin pas mau vaksin tiba-tiba tinggi tensinya 160 misalnya per 80. Ya memang kan biasanya tegang, takut sakit dan sebagainya. Ya, itu masih tetap boleh asal saat mau vaksin tidak lebih dari 180/100. Jadi yang disebut di bawah 140/90 itu kontrol tensinya. Jadi dalam jangka panjang itu rata-ratanya di bawah 140/90. Saat mau vaksin mungkin yang normal juga naik ya, kalau yang enggak hanya yang hipertensi aja. Iya, jadi boleh asal di bawah 180. Nah, secara umum jadi patuh ini untuk mengendalikan hipertensi. Jangan lupa untuk periksa kesehatan secara rutin. Terus atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan kontrol yang teratur. Terus T-nya diet dan gizi seimbang, U-nya aktivitas, jangan lupa. Terus hanya hindari yang tadi semua, rokok, alkohol, stres, dan sebagainya. Ya. Jadi pesannya sih dari sore ini, know your numbers. Jadi jangan ragu-ragu untuk sering-sering dicek tensi. Ada gejala, nggak ada gejala, karena jelasnya adalah begitu kita menunggu gejala, maka untuk hipertensi ini udah terlambat. Jadi sebaiknya kita tahu berapa sih tekanan darah kita sesering mungkin yang bisa kita lakukan. Itu aja untuk sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Ibu. Iya, terima kasih Dr. Novita, luar biasa ini banyak hal yang ternyata kita baru tahu ya. Jadi contohnya alat pemeriksanya sekarang ini berbeda ya, lebih kepada yang otomatis. Nah, di kolom chat udah banyak pertanyaan. Namun saya mau tanya dulu nih dok, yang waktu yang pertama itu kan ada dikatakan pemeriksaannya itu harus 1, 2, sampai 3 kali gitu kan, dan biasanya yang pertama itu yang dibuang. Nah, apakah itu pada saat pemeriksaan itu nilainya berdekatan nggak, atau kadang sama, atau justru beda jauh? Ya, kadang-kadang biasanya yang pengukuran pertama cenderung lebih tinggi, Bu. Dibanding kedua dan ketiga. Tapi ada mungkin pengukuran kedua dan ketiga ini tetap berbeda. Tapi biasanya kalau tidak berbeda lebih dari 20 mm Hg, itu kita ambil tetap rata-ratanya. Jadi pengukuran kedua plus 3 dibagi 2. Kemudian sering juga ada yang nanya, dok kenapa ya tensi kanan sama kiri beda? Terus tangan sama kaki beda. Kalau tangan kanan kiri juga boleh berbeda selama masih di bawah 20 mmHg. Jadi nggak masalah. Kecuali kalau misalnya perbedaannya jauh banget di atas 40, biasanya ada masalah di aorta. Jadi itu ya tangan kanan dan kiri. Kemudian antara tangan dan kaki juga boleh berbeda. Bahkan biasanya yang kaki itu cenderung lebih tinggi daripada tangan. Itu wajarnya memang seperti itu. Dan perbedaannya sama sekitar 20-30 mmHg. Jadi itu masih boleh berbeda. Nggak usah khawatir, catat saja, kemudian hitung rata-ratanya. Oh begitu. Oke. Dan kalau bawahnya itu dok ternyata 80 yang normalnya ya? Betul. Untuk diastolnya 80. Saya pikir 90. Untuk diagnosis hipertensi di atas 90.
Tapi untuk optimal di bawah 80. 80. Di antara itu borderline yang tadi ya sedikit meningkat kalau dimasukin ke klasifikasi. Oh, oke. Oke, jadi 80. Baik. Nah, ini sudah banyak pertanyaan di kolom chat ya, Dok ya. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak ini. Dokter lagi di rumah sakit sekarang. Saya lagi nemenin suami saya, Bu. Oh, oke. Iya, tetap harus pakai masker ya, Dok. Iya. Pertanyaannya dari yang pertama dari Ibu Santi. Ya. Selamat sahabat Dok, bagaimana kalau tensinya sangat rendah, 97/70, sering pusing? Oh, selamat sore Ibu Santi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini rendah itu berarti Ibu sudah menderita hipertensi dan minum obat antihipertensi apa bagaimana ya? Saya asumsikan demikian. Mungkin Ibu penderita hipertensi, minum antihipertensi, kemudian ditemukan tensinya rendah dan sering pusing. Nah, kalau misalnya betul demikian, biasanya sih saya menyarankan untuk menyesuaikan dosis antihipertensinya. Entah itu turun dosis atau mengatur lagi jenis obat hipertensi. Tapi sebetulnya secara umum, kalau misalnya tensi ini di bawah 120/80, misal 90 atau 100, tapi tanpa keluhan, yang saya bilang tadi ya, nggak ada masalah kelayangan, kayak berkunang, sebetulnya nggak usah khawatir. Apalagi kencing lancar, nggak ada masalah, tangan kaki nggak dingin, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau tensi rendah seperti yang Ibu katakan 97/70 plus gejala misalnya bangun dari duduk ke berdiri terus agak leng gitu, itu mungkin terlalu rendah. Jadi perlu kita sesuaikan lagi dosis dan jenisnya. Atau mungkin memang tensinya selalu begini nih Dok, nggak pernah minum obat dan nggak apa-apa, memang nilai selalu seperti ini. Bagaimana nih kalau seperti ini? Kalau misalnya ternyata bukan penderita hipertensi dan tidak sedang dalam obat-obatan antihipertensi, untuk tensi yang rendah ini banyak penyebabnya. Saya sebetulnya perlu mengetahui usia, karena kalau misalnya usianya lanjut, maka yang paling sering sih dehidrasi, kurang cairan, atau pada beberapa kasus karena terlalu gembar-gembor, awas ya nanti jadi hipertensi. Kadang-kadang orang tua ini takut makan garam. Oh, oke, justru malah kekurangan garam ini ya? Ya, kalau kurang natrium, jadi pada orang hipertensi pun saya selalu bilang sama pasien saya, bukan berarti tidak makan garam sama sekali. Itu berbahaya. Jadi tetap harus ada asupan garam. Jadi nggak boleh, Dok saya mah sekarang makannya bening aja nggak pakai apa-apa. Walah saya bilang lemes dong Pak kalau nggak pakai apa-apa. Jadi tetap harus ada asupan garam, hanya dibatasi. Kalau tensi Ibu normal berarti 5 gram. Tapi kalau misalnya Ibu penderita hipertensi berarti 2 gram sehari. Ya plus minus dikit sih nggak ada masalah. Jadi nanti kalau misalnya usianya lebih muda, nah ini yang mungkin perlu evaluasi lebih lanjut. Apakah ada keluhan penyerta, berdebarkah saat pusing, atau jangan ya yang lain-lain masih banyak kemungkinan. Oke. Oh berarti 97/70 termasuk rendah ya? Betul. Dulu saya selalu 90/60, wah rendah banget ya. Waktu masih muda sih. Betul. Tapi sekarang sih udah nggak ada dikatakan tekanan darah rendah ya. Jadi kalau tensi 90/60 sehat-sehat aja, aktivitas normal ya nggak ada masalah, no problem. Oh oke. Iya. Ya selanjutnya dari Bapak Hutauruk Bukti ya, Bapak Bukti Hutauruk. Kalau BP 140/75 digolongkan di mana? Nah, kalau untuk blood pressure 140/75, biasanya kan kita lihat sistolik dan diastolik. Sistoliknya mungkin masuk ke kriteria hipertensi stage 1. Diastoliknya enggak. Nah, ada term tapi di medis disebutnya isolated systolic hypertension. Jadi hanya hipertensi yang sistolik. Tapi secara efeknya terhadap manajemen tidak berbeda dengan yang dua-duanya tinggi. Jadi kalau kita sih sebut ke pasien tetap aja hipertensi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ininya ya, selisih antara sistolik dan diastoliknya agak besar.
Jadi kalau 140 kurang 75 berarti kan sekitar 55, 130, iya 65 ya, lebih dari 50. Ya, Nah, ya. ya biasanya ini ada beberapa kejadian, beberapa kondisi medis yang menyebabkan perbedaan sistolik dan diastolik menjadi sangat lebar. Contohnya kalau ada bocor di katup aorta, kemudian anemia, kurang darah, kemudian ada beberapa penyakit seperti beri-beri, itu juga jadi wild plus pressure. Tapi tentu saja tidak dalam satu kali pengukuran. Jadi kalau secara hipertensi tetap masuk ke hipertensi stage 1, kemudian manajemen tidak berubah dengan yang dua-duanya naik, sistolik dan diastolik. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah ada penyakit penyerta kalau memang selalu seperti ini lebarnya. Gitu. Contohnya yang paling sering pada penderita hipertensi adalah kalsifikasi di katup aorta sehingga menyebabkan bocor. Oke, ya. Semoga menjawab ya Pak Bukti. Nah, selanjutnya dari Bapak Sani Manopo. Dokter Novita, adakah anjuran makanan yang sebaiknya dikonsumsi agar tidak kena hipertensi bagi yang ada masalah sakit jantung? Dan apakah bagi mereka yang sudah minum obat hipertensi harus minum seumur hidup atau bisa stop? Nah, ini banyak yang ditanyakan, pertanyaan seperti ini banyak orang yang bertanya juga. Iya, betul. Jadi untuk konsumsi makanan ya rasanya tadi mungkin batasi aja ya garam ya, kemudian makanan yang sehat, hindari makanan yang diawetkan, makanan atau iya betul. Itu untuk makanan. Kemudian, nah yang menarik adalah yang sudah didiagnosis hipertensi, apakah harus tetap minum obat seumur hidup atau bisa stop? Nah sebenarnya untuk penyakit-penyakit seperti hipertensi, DM, jantung, kita tidak pernah menggunakan istilah sembuh, karena itu penyakit degeneratif. Jadi biasanya seiring dengan pertambahan usia, kalau tidak kita halt dengan gaya hidup, perubahan gaya hidup ataupun obat, maka dia akan semakin progresif. Nah, tapi tidak jarang beberapa kasus pada saat dia melakukan intervensi gaya hidup, misalnya jadi lebih rajin olahraga, dietnya diatur, kemudian minum obat teratur, itu tensinya terkontrol dengan baik. Jadi kita menggunakan istilahnya terkontrol. Kemudian beberapa kasus bahkan setelah itu dosis obatnya bisa turun, bahkan tidak minum obat. Jadi ada beberapa, sebagian kecil sih memang pasien, tapi bisa sampai stop obat. Dan tensinya terbukti tetap baik. Yang jelas, kalau kita berani menyetop, biasanya sih dengan pengawasan dokter, kita turunkan dulu dosis, turunkan jenis, kemudian di stop, dan kita lihat lagi tensi rutinnya itu tetap baik, maka berarti saat itu berarti hipertensinya terkontrol tanpa obat. Nah, namun hal ini tidak menjamin berarti seterus-terusnya nggak akan memerlukan obat. Jadi tetap aja misalnya 2 bulan atau 3 bulan harus tetap dilihat lagi tren tensinya. Yang penting harus selalu dikontrol ya. Betul. Untuk mengetahui apakah obat ini sudah waktunya di stop atau tidak ya. Betul. Oke. Terima kasih Dok jawabannya. Semoga boleh menjawab ya Pak Pendeta Sani. Selanjutnya dari Ibu Ellen Kurniati Nababan. Dok, ukuran tensi berapa kalau harus minum kandesartan di samping amlodipin? Wah, ini suami saya suka minum nih. Kandesartan untuk penyakit apa saja? Kenapa tensi yang tinggi bisa merusak ginjal? Jadi biasanya kita akan memberikan gabungan obat dua macam golongan yang tadi saya bilang. Bila tensinya agak cenderung tinggi, tapi sekarang guideline terbaru sih sebenarnya hipertensi stage 1 juga disarankan menggunakan kombinasi dari awal dengan dosis yang kecil-kecil. Tapi mungkin kalau misalnya masih pakai yang konvensional, maka sesudah menaikkan amlodipin misalnya sudah sampai 10 tapi belum tercapai juga target tensi, maka akan ditambahkan lagi kandesartan. Nah, jadi gabungan 2 obat ini boleh dari awal begitu terdiagnosis hipertensi stage 1 dengan dosis yang kecil-kecil, atau bila kita sudah mencoba 1 dosis dengan dosis maksimal tapi masih belum tercapai. Intinya begitu. Kemudian kandesartan untuk penyakit apa saja? Sebetulnya nggak ada untuk penyakit apa saja, tapi ada preferensi. Jadi misalnya
yang tadi saya bilang untuk golongan kandisaretan kan dia ARB, jadi angiotensin reseptor blocker. Jadi dia biasanya lebih nyaman atau lebih baik penelitian-penelitian digunakan pada pasien-pasien hipertensi yang memiliki komorbid DM atau kencing manis dan ginjal. Dengan catatan, jadi awal-awal walaupun kan ada di caution dari obatnya ya, pemberian golongan ACE atau ARB ini caution untuk penderita gagal ginjal. Jadi banyak orang bilang kenapa saya dikasih walaupun saya sakit ginjal misalnya gitu. Jadi sebenarnya dia punya nilai protektif terhadap ginjal. Tapi awal-awal pemberian harus diawasi dengan ketat karena biasa kreatinin pada beberapa orang akan meningkat. Tapi sebetulnya siogianya dia protektif, baik terhadap ginjal untuk mencegah kebocoran protein yang saya bilang di awal tadi. Oke. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya dari Bapak Tommy Wala. Dokter Novita yang keren. Apakah olahraga yang cocok untuk penderita hipertensi? Waduh, makasih Pak udah dibilang yang keren. Untuk olahraga, sebetulnya untuk penderita hipertensi dan DM dan penyakit degeneratif yang lain termasuk jantung, yang cocok adalah olahraga yang aerobik dengan durasi dan intensitas yang diatur. Jadi intinya adalah frekuensinya 3-5 kali dalam 1 minggu. Berarti most of the day ya, jadi hampir setiap hari. Kemudian durasinya yang agak lama, jadi berkisar antara 30 sampai 60 menit. Jenisnya untuk yang aerobik itu sebenarnya setiap individu bisa berbeda-beda, tapi secara umum jalan kaki, sepeda, berenang itu mungkin yang paling aman kalau misalnya sudah usianya agak lanjut. Jadi tidak disarankan yang olahraga kompetitif. Karena itu ada search yang mendadak kan, misalnya badminton, ngejar bola, maksain. Nah, jadi lebih yang iramanya stabil. Jadi ada warming up, kemudian ada peak exercise, terus nanti cooling down. Mungkin itu yang paling cocok untuk yang punya hipertensi. Ya, badminton juga nanti kalau ada kalah menangnya stres ya. Nah itu. Iya, apalagi kalau misalnya dipakai ini ya, lomba ya. Lomba. Oke. Ya, sudah menjawab ya Pak Tommy ya. Selanjutnya dari T. Maaf dok, kalau garam Himalaya apa sama dengan garam biasa cara pemakaiannya dengan hipertensi stage 2? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selamat malam. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan ya, karena kemarin sempat dikenal baik sekali garam Himalaya ini. Tapi sebetulnya kalau kita bisa lihat nutrition facts-nya, untuk yang garam dapur biasalah, contoh merek-merek yang biasa dengan Himalayan, sebenarnya kandungan natriumnya cuma beda dikit. Kalau saya nggak salah, saya pernah bandingkan 130 sekian sama 120 sekian gitu. Jadi sebenarnya nggak berbeda bermakna untuk 1 sendoknya. Tapi memang kalau misalnya kita baca-baca, garam Himalayan ini lebih superior karena kan diprosesnya secara natural semuanya, sehingga mineralnya yang lebih lengkap dibandingkan garam biasa. Tapi karena yang berpengaruh untuk hipertensi itu adalah kandungan Na, sehingga ya sebenarnya nggak berbeda bermakna karena cuma beda 10 per takaran saji. Oh begitu ya. Di belakangnya ada apa sih biasanya di garam Himalayan yang pink itu yang ada box kecil. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan Na-nya sih cuma beda sedikit ya, 127 sama 130 sekian gitu. Kalau waktu itu saya lihat. Mungkin yang agak lebih rendah itu malah yang kaldu jamur. Yang Totole. Jadi sebut merek. Oh, itu justru lebih rendah ya? Kandungan per itunya, per servingnya. 1 sendok. Tapi orang kadang-kadang pakai yang jamur, dia pakai garam juga. Nah, nah itu justru jadi sebenarnya yang kita lihat untuk hipertensi itu Na-nya. Jadi kalau misalnya kita menambahkan misalnya garam dapur, sedikit nih memang jadi setengah, tapi ditambahin sama Totole misalnya, ya jadi sama aja natriumnya ditambahin. Ditambahin ya? Iya. Oke, wah ini mesti para ibu nih kalau masak coba berhati-hati ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Erlia ya. Apa vaksin BS membuat sakit
Ini ketikannya membuat sakit apa ya? Hidung, ibu apa ya? Yang nggak sembuh-sembuh karena waktu vaksin saya lagi gangguan lambung ya maksudnya ya. Vaksin BS tuh apa ya? BS ya. Oke. Eh, Ibu Erlia tolong ditulis lagi ya pertanyaannya. Kita kembali lagi ke penanya berikutnya dari Bapak Sani Manopo. Dokter, apa benar orang mudah marah dan tersinggung itu gejala tanda hipertensi? Wah, ini menarik nih. Ya, jadi biasanya sebetulnya pada saat seseorang mengalami hipertensi, tekanan darahnya tinggi, banyaknya sih sebenarnya tidak ada gejala. Kalaupun ada gejala, mungkin pada beberapa orang ada yang sensitif ya, jadi begitu tensinya tinggi itu kayak berdenyut, kemudian nyeri kepala. Kemudian kan otomatis kalau kita kayak sakit gigi juga sakit kepala pasti marah-marah. Ya mungkin ada hubungannya seperti itu. Tapi justru orang yang tipe kepribadiannya mudah marah, mudah tersinggung, mudah stres, itu salah satu faktor risiko ya untuk hipertensi. Jadi mungkin bisa bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Jadi dua arah. Dua arah ya. Oke. Kan sering orang suka bercanda, ih marah-marah darah tinggi gitu kan. Jadi apa ya, orang yang suka marah-marah dibilang darah tinggi, atau orang darah tinggi bakal marah-marah. Tapi ada juga orang yang sakit darah tinggi nggak suka marah-marah nih. Iya, jadi nggak selalu, cuman biasanya yang tadi kalau misalnya yang stresornya atau stresnya tinggi, kemudian tipe-tipe orang kan kalau misalnya kita lihat ilmu psikologi ada beberapa tipe personalitas orang ya, ada yang A, ada yang B. Biasanya yang lebih perfeksionis, yang lebih strict, lebih keras, nah itu biasanya stresnya tinggi. Sebetulnya bukan karena lebih rentan hipertensi, jadi dia lebih stres sehari-harinya kan. Kalau orang yang santai mungkin ya udahlah gimana nanti aja gitu. Nah, tapi kalau yang stres mungkin ada suatu hal yang perlu dilakukan secara perfect atau secara apa ya, ambisinya seperti itu, mungkin akan stresnya tinggi sehingga lebih rentan mengalami hipertensi. Sebaliknya pada saat tekanan darah tinggi, ada beberapa rasa tidak nyaman, memang seperti head bobbing ya, kayak berdenyut, kemudian nyeri kepala yang nyut-nyutan, ya bikin orang juga jadi sensitif dan mudah marah. Karena gejala-gejala itu ya. Iya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ini nggak ada namanya nih ya, Galaxy M31. Apakah obat darah tinggi harus makan seumur hidup? Tadi sudah dijawab ya. Ini untuk usia 62 tahun. Kadang tekanan darah kadang 130, kadang 120. Kalau kurang tidur bisa 135. Apa bisa stop makan obat? Bagusnya makan amlodipin 5 mg itu pagi hari atau malam hari? Ini dua pertanyaan. Ya, jadi untuk obat darah tinggi itu ya tadi saya bilang bisa di stop dengan pengawasan ketat bila sesuai target tekanan darah. Untuk usia 62 tahun berarti kan masih di bawah 65, targetnya di bawah 130/90 rata. Jadi Anda harus mengukur dulu selama 7 hari, dibuat rata, dan kalaupun harus menurunkan dosis atau menyetop obat sebaiknya dengan pengawasan dokter. Karena ada beberapa kondisi, misalnya penyerta misalnya ada gagal ginjalnya atau ada riwayat stroke-nya yang mungkin akan menghalt atau mencegah tidak bisa di stop obatnya. Jadi ini hipertensi murni yang tadi saya bilang. Jadi tetap saja sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian untuk amlodipin sebetulnya di box obatnya dan secara mekanisme tidak ada yang disebutkan harus pagi atau harus malam. Tapi biasanya karena dia golongan CA channel blocker di mana jangka kerjanya ini panjang. Kemudian orang ini biasanya search puncak dari kortisol itu di pagi hari saat akan bangun tidur, maka biasanya amlodipin disarankan dikonsumsi di malam hari sebelum tidur. Karena dia efeknya tuh mulai dari 4 jam ke sana sampai 24 jam. Nah, tapi pada beberapa pasien ada yang mengeluhkan bila memakan amlodipin malam jadi sering kencing. Sehingga iya, mengganggu tidur jadinya. Mengganggu tidur. Terutama yang usianya sudah lanjut biasanya ya. Kemudian sehingga dokter selalu individualize. Jadi tergantung pasien. Kalau ada keluhan seperti itu, biasanya dokter akan secara sigap memindahkan amlodipin ini ke pagi.
bangun tidur. Jadi pas search kortisol dikasih amlodipin, itu juga nggak masalah. Jadi nggak ada yang pakem harus pagi atau harus malam. Oke. Nah, bagi mereka yang mau berkonsultasi dengan Dr. Novita bisa datang ke Rumah Sakit Advent Bandung ya. Dan di sini ada perawatnya juga yang sering mendampingi Ibu Dr. Novita ya. Halo Kak Gina. Dokter Jumali Rarumangkai mungkin bisa memberitahukan jadwal Dr. Novita ya supaya bagi mereka yang mau berkonsultasi bisa datang nih. Kapan nih kira-kira jadwalnya Dr. Novita? Bisa di-unmute kali. Ujunamel bisa ya. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Peggy, selamat sore, selamat sahabat semuanya, Dokter Novita juga, ini bos saya di Poli Jantung, dokternya baik sekali. Amin. Dan bisa melayani Bapak Ibu semua supaya puas konsultasi. Dokter ada hari Minggu sampai hari Jumat loh. Satu minggu full. Jamnya sendiri kalau dari hari Senin itu sampai hari Kamis jam 11 sampai jam 1 siang. Kalau hari Minggu itu dokter bisa jam 9 atau jam 10, tapi hanya ngebatasin 15 pasien ya, jadi berebutan. Karena dokter sebenarnya jadi nggak ada libur gitu ya. Dokter bersedia dengan sangat baik untuk melayani semua pasien di Rumah Sakit Advent. Jadi hanya membatasi 15 pasien untuk hari Minggu. Tapi untuk hari Jumatnya sendiri, dokter mulai dari jam 9, biasanya sampai jam 12 atau jam 1. Silahkan datang di Poliklinik Jantung Rumah Sakit Advent Bandung bertemu dengan Dr. Novita. Amin, terima kasih infonya. Baik ya, yang mau konsultasi boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung. Baik, Dr. Novi, ini semakin banyak pertanyaan nih, semakin banyak, seru ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Juarto Chandra. Kalau penderita hipertensi ada DM juga jantung, pagi minum amlodipin 5 mg dan malam rampil 10 ml. Apakah itu sudah sesuai? Oh, ya. Jadi untuk yang penyakit seperti yang saya sebutkan dari awal, jadi akan disesuaikan dengan setiap kondisi. Kalau yang memiliki kondisi jantung, hipertensi, ginjal, ya otomatis biasanya dipertimbangkan juga usia. Golongan yang pertama kita berikan yaitu tadi amlodipin itu CA channel blocker, kemudian ditambahkan golongan yang pril, yang ramipril yang Bapak makan, itu golongan ACE inhibitor. Jadi saya rasa udah sangat sesuai. Jadi kalau jantung itu kan banyak ya jenisnya yang saya sebutkan tadi beta blocker, bisoprol atau concor, terutama untuk yang penyakit jantung koroner. Belum tentu untuk yang penyakit gagal jantung, karena yang penyakit gagal jantung mungkin pilihannya justru ACE inhibitor lagi atau ARB. Ya walaupun beta blocker juga punya peranan. Jadi saya rasa kalau misalnya melihat data yang Bapak berikan sih sudah sesuai. Yang penting adalah target tekanan darahnya tercapai. Iya. Oke. Selanjutnya dari Bapak Binsar, untuk pemeriksaan dan pengobatan lanjutan hipertensi sebaiknya ke dokter apa, Dok? Terima kasih. Kalau untuk lanjutan hipertensi, sebenarnya hipertensi sendiri, kalau di kompetensi kedokteran, itu mulai dari dokter umum, kemudian spesialis penyakit dalam, jantung, saraf, itu semuanya punya kompetensi yang sama untuk menangani hipertensi. Ya, secara hipertensi secara umum. Nah, kecuali nanti hipertensi yang dengan komorbid. Jadi misalnya hipertensi dengan penyakit penyerta jantung, hipertensi dengan penyakit penyerta ginjal, itu pun sampai tahap-tahap tertentu masih bisa sih multidisiplin. Jadi yang penting adalah kontrol yang teratur dan minum obat teraturnya. Minum obat teratur. Oke. Selanjutnya Ibu Rosinta Setiadi. Dokter Novita, saya umur 73 tahun. Saya mau tanya, tensi naik bila sedang kesal atau jengkel saja, itu 160/85. Wow. Apa minum obatnya? Kandesartan kalau lagi tinggi aja. Kagak usah setiap hari. Biasa-biasa sih 120/80 normal. Oke.
Jadi kalau misalnya untuk memberikan obat hipertensi, tentu saja tidak melihat pada saat kita dalam situasi habis olahraga, habis emosional, habis kecapean, habis bergadang, itu pasti jadi blur. Ada bisa makin tinggi, ada bisa juga orang yang bergadang terus tensinya jadi drop rendah. Nah, seperti yang kita tahu, pada saat kita olahraga, heart rate, denyut jantung naik, otomatis tensi juga tinggi. Begitu pula saat kita marah-marah. Nah, itu. Jadi jantungnya tinggi, kemudian tensi tinggi. Jadi kita nggak akan melihat dari segi tensi tadi. Kemudian apakah perlu sampai minum obat pada saat misalnya kita marah nih, kesel banget, terus di tensi langsung 160. Saya rasa sih sebenarnya nggak perlu, bisa dengan menenangkan diri, kemudian nanti setelah 1 jam, 2 jam diukur lagi. Kecuali bila Anda mendapatkan pengukuran yang tadi tinggi ya, misalnya di atas 180, ditandai dengan keluhan-keluhan yang sempat disampaikan. Nyeri kepala, mual muntah, telinga berdenging, nyeri dada, yaitu mungkin perlu mendapatkan terapi atau bahkan harus ke rumah sakit. Itu yang di awal yang dokter bilang tadi ya, bahwa dengan ada gejala tersebut seperti vertigo juga ya, kuping berdenging ya, itu justru sudah merusak organ tubuh ya. Betul. Wow, jadi ngeri juga nih, kadang-kadang suka vertigo. Wah, mudah-mudahan enggak. Vertigo tapi banyak sih penyebabnya. Kalau nggak dikombin dengan tensi yang 180 ke atas, masih bisa karena saraf, gangguan keseimbangan, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu, nih kayaknya Ibu Tema Art ya. Selamat sore dok, tensi saya 108/73, tapi tengkuk kepala bagian belakang sering kaku dan pusing. Apakah sebabnya itu dok? Terima kasih. Hanum berkati. Ya, kalau tengkuk dan kepala bagian belakang sering kaku sama pusing, nggak setiap saat pasti harus karena tekanan darah tinggi. Apalagi kalau misalnya ibu sudah yakin, sudah sering ditensi, ternyata kebanyakan normal, maka perlu dipikirkan penyebab yang lain. Kalau di bidang saya kadang-kadang kolesterolnya tinggi, terus kadang-kadang spasme otot di sekitar bahu ya, posisi yang salah, sering menunduk, misalnya kerja di laptop atau mengangkat suatu benda yang berat. Kemudian kalau misalnya usia sudah lebih tua juga, kadang-kadang ada jepitan di servikal, berarti ibu harus konsultasi ke saraf. Jadi banyak sekali penyebab. Banyak hal ya. Betul. Jadi tetap harus periksa ke dokter nih, Bu ya. Oke. Selanjutnya dari Bapak Walden Seraja Guguk. Dokter, apakah ada obat-obat hipertensi yang tidak bisa digandeng dengan obat hipertensi lainnya? Oh, maksudnya jenis obat tertentu ya, satu golongan dengan yang lain. Pada prinsipnya sih untuk tadi yang di chart itu semuanya bisa digabung. Tapi untuk penggabungan beberapa jenis ada cautionnya. Seperti misalnya CA channel blocker itu kan sebenarnya ada 2 macam. Nah, untuk menggabungkan 2 jenis CA channel blocker tentu saja ada precautions-nya. Jadi kalau dokter jantung pasti akan make sure dulu fungsi jantung pompanya normal dan sebagainya. Kemudian misalnya obat diuretik biasanya tidak digabungkan lagi dengan satu jenis obat diuretik lagi misalnya yang lain, kecuali dengan pengawasan. Tapi saya rasa itu perlu dikonsultasikan dengan dokter karena ya udah subspesial, maksudnya udah terlalu spesialistik. Iya. Tapi pada secara umum masih bisa dikawinkan berbagai obat kombinasi itu dengan pengawasan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Tommy. Dokter, saya baru tamat kuliah dan sedang mengikuti seleksi masuk perusahaan. Nah, dalam tes medical check-up disyaratkan harus normal 120/80. Saya cek tekanan darah saya sekarang 135/90. Memang dalam 2 tahun terakhir saya kuliah dari rumah, saya tidak berolahraga sama sekali dan istirahat kurang karena belajar sampai larut malam. Saya akan ikuti medical check-up minggu depan sebagai bagian tes masuk perusahaan. Apakah ada obat penurun tekanan darah sementara dan bisa saya minum supaya saya bisa lolos MCU nanti? Terima kasih dari Novi. Oh, ini rupanya dari Novi ya. Iya. Anton. Jadi untuk supaya lulus tes nih dia minta. Ya, jadi sebenarnya ya ini udah jelas ya, udah mungkin menyadari kenapa bisa tinggi. Karena tadi itu ya,
tidak ada olahraga, istirahatnya kurang, mungkin lagi stres juga ya belajar sampai malam-malam, istirahat nggak cukup, otomatis tinggi. Sehingga nanti saran saya sih sebetulnya kalau obat banyak yang bisa dipakai. Cuman mungkin dari 3 hari sebelumnya kurangi kafein ya, kopi. Pasti ngopi kan kalau bergadang. Jadi bebas kafein. Kemudian istirahat yang cukup kalau mau tes. Kemudian kalau misalnya memang sangat diperlukan, ya obat-obatan seperti amlodipin itu akan menurunkan tekanan darah. Tapi saya tidak menyarankan sebetulnya hanya untuk lolos MCU. Karena ini tuh alarm sebenarnya yang dikasih sama badan kita buat kita tensi naik ini. Ya berarti udah overuse, udah terlalu capek. Tidak diberi istirahat atau digenjot terus. Jadi saran saya nanti kalau mau ujian, belajar dari sekarang, habis-habisan dari sekarang, terus 3 hari kemudian ya santai-santai. Istirahat ya, istirahat. Istirahat. Jangan stres. Iya, betul. Selanjutnya dari ini Galaxy M31. Apakah ketimun dan seledri bisa bermanfaat menurunkan darah tinggi? Nah, untuk ketimun dan seledri dan berbagai zat alami yang lain, saya percaya mungkin ada ada dasar-dasarnya kenapa zat-zat ini digunakan dan dipercayai untuk menurunkan tekanan darah. Memang saya sebagai dokter tidak bisa menyatakan bermanfaat atau tidak bermanfaat, karena kalau secara medis untuk menyebutkan bermanfaat tentu saja harus menjalani berbagai penelitian. Sayangnya kan tidak pernah diteliti. Tapi yang saya rasa sih untuk menilai bermanfaat atau tidak untuk tiap individu, maka dapat dilakukan monitoring dan kontrol tekanan darah selama pengobatan atau konsumsi hal tersebut. Namun yang perlu saya ingatkan, sebenarnya kan kalau ketimun, seledri, dan buah-buahan dan yang lain-lain yang dipercaya itu semuanya sepanjang natural, istilahnya bukan yang udah dikemas gitu ya, jamu gitu, saya nggak terlalu percaya. Tapi kalau misalnya ibu menyiapkan sendiri, itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting harus dilakukan kontrol terhadap tekanan darah satu. Yang kedua, tidak menggantikan fungsi obat. Betul. Jadi kalau misalnya ada obat yang sudah diberikan oleh dokter, sebaiknya tetap diminum. Biarlah nanti kalau misalnya ternyata tekanan darahnya memang jadi lebih baik setelah diberikan ketimun, seledri, dan obat, nanti dokternya pasti menurunkan dosis obatnya ya, sesuai dengan tekanan darah. Oke, iya betul. Ada banyak orang juga menggunakan hal-hal seperti itu, lalu dia tidak mau minum obat. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh ya. Iya. Oke, ini dari RS Advent, dari tensi saya atasnya 150 sampai 160, tapi bawahnya kebanyakan 70, kadang 60. Itu gimana, Dok? Oke. Jadi kalau misalnya ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mendiagnosis hipertensi, itu tidak melihat bawah atau atas, tapi begitu atasnya udah masuk salah satu aja, kalau nggak atas, bawah udah masuk kriteria, maka kita sebut hipertensi. Tapi berarti kalau misalnya hanya atasnya saja, memang secara medis disebutnya isolated systolic hypertension, jadi hanya terisolasi yang sistolik. Tidak mengubah manajemen, dan tetap obatnya sesuai dengan stage dari yang tekanan darah sistoliknya. Hanya tadi itu kalau misalnya rentangnya jauh terus, ya perlu dilakukan pemeriksaan tambahan untuk penyakit-penyakit yang masih mungkin seperti regurgitasi aorta dan sebagainya. Ya, oke. Sebaiknya datang ke rumah sakit ya, diperiksa langsung oleh Dr. Novita. Dari RON, Ron, apa betul tensi 130 itu normal bagi umur 63 tahun? Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya menyebutkan normal, kita tetap berbalik kepada grafik yang pertama. Optimal di bawah 120, normal itu di bawah 130 atau disebutnya sedikit meningkat. Nah, tapi berbeda dengan target tensi. Kalau target tensi, maka kita mengikuti yang tadi 18 sampai 65 tahun, di bawah sama dengan 130. Berarti kalau 130 ya walaupun kita katakan sedikit meningkat di klasifikasi, tapi tidak perlu diturunkan lagi oleh obat, bisa dicoba dengan lifestyle intervention dan watchful waiting aja. Jadi kita akan periksa berkala untuk tensinya. Oke, terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Ibu Mirna Hutagalung. Selamat sore, Dr. Novita.
apakah GERD mempengaruhi tensi? Karena teman saya setiap GERD kambuh tensi naik jadi 150/90. Biasanya 110/70. Naiknya banyak juga ya. Iya. Jadi kalau untuk yang punya GERD, pada saat lagi kambuh, itu kan sensasinya nggak enak ya. Dada terus kerasa panas, kemudian biasanya kayak terhimpit dadanya, kadang-kadang juga sampai bersendawa berkali-kali. Otomatis itu rangsangan ke simpatis ya, jadi cemas, heart rate naik, ya tensi biasanya naik. Sekali lagi, jangan hanya mendiagnosis hipertensi saat terjadi hal-hal yang luar biasa seperti ini, misalnya marah, atau suatu penyakit kambuh, atau sedang kecapean. Jadi tetap perlu pengukuran yang konsisten dengan resting dan relax ya, untuk melihat hipertensi atau tidak. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Oma Katemba. Selamat sore, Dok. Mau bertanya, apabila ada hipertensi dan terdapat bocor protein di ginjal, bagaimana pola makan yang harus dilakukan? Nah, jadi untuk penderita hipertensi, biasanya kalau tanpa komorbid yang lain, kita akan rutin melakukan beberapa pemeriksaan untuk target organ, baik jantung dan termasuk ginjal. Biasanya di ginjal dilakukan pemeriksaan urinalisis ya, cek air seni. Nah, kalau misalnya proteinnya ternyata bocor, biasanya kita menyarankan dietnya, sebenarnya kalau proteinnya tergantung derajat bocornya. Jadi kalau misalnya proteinnya +1, nah kalau +1 sih biasanya cukup dengan mengontrol tekanan darah, kurangi tadi ya konsumsi garam, makanan yang berlemak. Terus untuk protein biasanya tetap seperti biasa, belum perlu diet protein yang harus rendah protein, nggak perlu. Tapi berbeda halnya dengan yang nanti bocornya udah proteinnya +3 misalnya. Kalau yang +3 biasanya berarti udah ada kerusakan ginjal, kreatininnya biasa sudah meningkat. Maka biasanya kita mengurangi beban ginjal dengan diet rendah protein. Tapi yang satu hal yang nggak akan berubah adalah pada penderita hipertensi yang sudah proteinuri ataupun yang tidak ada protein bocor, tetap aja diet rendah garam. Oke. Semoga menjawab ya, Oma Katemba. Selanjutnya dari Bu Ellen Nayawan. Dok, saya pernah kena hipertensi beberapa tahun lalu, sempat 200/210. Sejak itu minum amlodipin 10 mg. Sejak itu minum terus, kadang berhenti seminggu, minum lagi. Kalau tensi sudah 132/75, apakah harus tetap minum obat dengan dosis 10 mg? Dan waktu yang tepat untuk mengukur tensi di pagi dan sore hari itu kira-kira sekitar jam berapa? Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang paling penting adalah konsistensi minum obat. Kenapa? Karena kalau tidak konsisten, misalnya berhenti seminggu, kemudian ibu atau bapak menyodorkan catatan tensi, dokternya agak bingung nih 132/75 itu dengan obat amlodipin atau tidak. Karena amlodipin ini begitu kita stop masih ada efeknya sih sebetulnya 2-3 hari. Kemudian begitu pula misalnya seminggu sudah berhenti obat, begitu minum mungkin nggak langsung berefek saat itu minum juga. Jadi sebaiknya kalau misalnya mau menurunkan dosis obat, justru harus minum obat secara teratur, kemudian diukur tensinya secara teratur pula. Kalau misalnya tensinya tadi udah sesuai target tekanan darah sesuai usia, maka ada pertimbangan untuk menurunkan dosis obat. Tapi kalau kita nggak pernah dapat bukti yang jelas, minumnya bolong-bolong misalnya, terus disodorkan tensi masih 132/75, saya juga belum berani menurunkan obat. Jadi lebih baik diminum rutin, ternyata benar nih setelah minum obat rutin, rata tekanan darahnya 110 misalnya. Ya itu pasti kita turunkan obat dosisnya menjadi 5 mg misalnya. Jadi intinya minum obatnya itu harus konsisten ya, jangan berhenti gitu ya. Semoga lekas sembuh nih Bu Ellen. Selanjutnya dari Erlia, ya Bapak atau Ibu nih, Erlia, keluarga Nathan. Maaf, apa vaksin itu bisa membuat sakit lambung kambuh? Karena waktu vaksin saya lagi gangguan lambung dan konsumsi obat lambung. Kenyataannya saya sampai sekarang lambung nggak sembuh-sembuh. Wah, ini urusannya vaksin ini. Pertanyaan tentang vaksin. Ya.
membahas mengenai darah tinggi, tapi bolehlah dijawab, Dok. Ya, jadi untuk vaksin itu sebenarnya sudah melewati berbagai tahapan penelitian. Jadi kan dia ada berbagai, jadi bukan hanya zat untuk membangkitkan imun saja, tapi ada zat pengencernya, pencampurnya, dan sebagainya. Tapi secara umum karena dia diinjeksikan, biasanya sih pengaruhnya ke lambung sangat kecil. Jadi apabila sebelum vaksin memang sudah ada gangguan lambung dan belum sembuh-sembuh dengan konsumsi obat lambung, saya rasa perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena masalah lambung ini nggak bisa dipandang remeh juga. Jadi ada konsultan gastroenterohepatologi mungkin di Advent, barangkali perlu diendoskopi untuk mengetahui sebenarnya obatnya kan obat lambung tuh nggak satu aja obat lambung, tapi banyak sekali jenisnya untuk berbagai kelainan. Oke, selanjutnya pertanyaan kembali dari Oma Katemba. Bertanya lagi, Dok, apakah refleksi bisa dilakukan untuk lansia yang hipertensi? Oh, refleksi. Ya, sebetulnya refleksi ini macam-macam sekali, dan praktek refleksi ini juga tidak terstandarisasi. Maksudnya pijat dan sebagainya di daerah mana, dengan kekuatan berapa, itu kan sangat individual. Nah, sebetulnya kalau misalnya hipertensi terkontrol, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi Anda terkontrol dengan obat, tensinya selalu di bawah 130/90, saya rasa nggak akan mengganggu. Tapi ya perlu berhati-hati bila tekanan darah sedang sangat tinggi, kemudian dipencetnya terlalu keras dan sebagainya, apalagi pada usia yang tua mungkin tidak appropriate. Jadi selama terkontrol saya rasa nggak ada masalah. Oke. Jadi nggak masalah ya. Kembali pertanyaan dari D. Susanto. Apakah obat amlodipin bisa merusak ginjal? Sebenarnya sih obat-obatan yang diberikan untuk hipertensi, berbagai golongannya, beta blocker, amlodipin, kandesartan, justru diberikan dengan tujuan untuk melindungi ginjal sehingga tidak terkena efek buruk dari hipertensi. Jadi seringkali salah kaprah atau salah paham mungkin ya, salah paham. Wah dok, nanti kalau saya banyak minum obatan terus, ginjal saya kena. Justru kalau misalnya hipertensi dibiarin 150, 160 tanpa obat, ginjalnya kena. Jadi justru obat-obatan digunakan untuk memproteksi. Mungkin yang saya sebutkan spesifik seperti ARB atau ACE itu protektif, itu karena terbukti mengurangi bocor protein. Tapi bukan berarti golongan obat yang lain buruk terhadap ginjal, tidak. Jadi semuanya bekerja secara sinergis untuk mencegah kerusakan organ akibat hipertensi termasuk kerusakan ginjal. Oke. Baik, wah ini satu informasi yang cukup bagus ya, karena banyak orang bilang, aduh banyak obat nanti ginjalnya rusak. Baik, ini dari RS Advent, apakah minum kopi itu meningkatkan tekanan darah? Oh ya, jadi untuk kopi itu kan sebenarnya banyak sekali jenisnya, tapi intinya kalau yang non-decaf, jadi yang tidak dihilangkan kafein, berarti ada kafeinnya. Nah, kafein ini yang seperti kita tahu dia itu awalnya akan menyebabkan vasokonstriksi dan meningkatkan heart rate. Makanya kita jadi lebih alert ya. Seringkali orang pakai buat bergadang supaya stay awake gitu pakai kopi. Otomatis secara teori maka dia akan meningkatkan tensi. Nah, efeknya apakah sementara atau tidak ya sementara. Selama ada pengaruh dari kafein tersebut. Oke, sudah terjawab ya. Dan selanjutnya dari Bapak Junaidi, dokter, apa akibatnya kalau makan obat tidak kontinu? Nah, saya senang nih ditanya pertanyaan ini. Jadi, pada saat kita minum obat hipertensi, misalnya tensi Bapak Ibu 150, 160, kemudian minum obat hipertensi itu kan akan turun. Tapi pada saat kita akan hentikan mendadak, abrupt, misalnya langsung putus obat 2-3 hari, itu pada saat Anda putus obat, tensinya akan naik lagi. Nah, pada saat rebound atau naik ke atasnya ini justru yang berbahaya. Kadang-kadang menyebabkan stroke perdarahan yang paling parah. Kemudian setidaknya juga dengan konsumsi obat yang tidak teratur,
maka jadi obat-obatan ini kan bekerjanya ada yang ke hormonal, ada yang melebarkan pembuluh darah, sehingga pada saat abrupt diberhentikan, maka itu semua sistemnya terganggu. Sehingga saya tidak menyarankan on off. Jadi minum enggak tergantung tensi. Tapi saya lebih menyarankan konsisten, sehingga kalau misalnya tensinya sudah semakin baik, juga diturunkan dosisnya perlahan sampai berhenti. Benar ya. Betul, harus minum terus konsisten ya. Dengan demikian mudah untuk dilacak ya oleh dokter ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Irma Manalif. Selamat sore Dokter Novita. Apa penyakit vertigo itu termasuk golongan penyakit darah tinggi? Lalu bagaimana penanganan untuk vertigo kalau sedang kambuh? Terima kasih. Ya, jadi untuk vertigo itu sebetulnya gejala ya. Jadi bisa akibat darah tinggi ataupun penyakit-penyakit yang lain, nggak selalu darah tinggi. Kemudian penanganan juga tergantung pencetusnya. Jadi kalau ada yang dicetuskan oleh reflux asam lambung, ada yang dicetuskan hipertensi, ada yang karena jepitan di saraf servikal. Jadi nggak selalu berhubungan dengan darah tinggi. Dan kalau untuk vertigo kambuh ya rasanya dikonsultasikan, harus dilihat dulu penyebabnya apa. Iya, betul. Ini harus periksa ya ke dokter langsung ya. Ya, dari Ibu Rima, Dok, apa yang dimaksud dengan bocor protein? Bocor protein itu yang saya maksud adalah tidak tersaringnya protein di ginjal ditemukan pada air seni. Itu mencerminkan ketidakmampuan ginjal untuk memfiltrasi protein. Penyebabnya banyak, bukan hanya hipertensi, kencing manis juga bisa. Tapi intinya kalau misalnya ada bocor protein, maka udah warning, tanda-tanda awal dari kerusakan ginjal, walaupun kreatinin belum meningkat. Itu ya. Oke, kemudian Galaxy M31. Saya tidak ada komorbid, pernah menjelaskan pertanyaannya yang tadi nih, yang sebelumnya. Pernah 135, atur gaya hidup dan tensi turun. Sekarang 118/75. Apakah amlodipin bisa dimakan separuh saja? Umurnya saat ini adalah 62 tahun. Kemudian bisakah amlodipin 5 gram bisa dimakan separuh? Oke, jadi kalau misalnya memang ratanya sudah di bawah 130/90 dan yakin dengan cara pengukuran yang baik, itu biasanya bisa diturunkan dosis, separuh boleh, tapi sebaiknya sih tetap harus dikonsultasikan ya, supaya bisa diawasi dengan baik untuk penurunan dosis dan penghentian obat. Tolong diperhatikan itu yang dikatakan dokter ya. Kembali pertanyaan dari Ibu Ellen Naywan. Maaf Dok, tanya lagi. Kalau minum amlodipin dalam waktu yang lama atau bertahun tidak ada efek samping? Gimana nih Dok? Ada efek samping nggak? Kalau misalnya hipertensi sendiri kan penyakit seumur hidup ya. Jadi untuk obat-obatan tentu saja akan long lasting kecuali nanti target tekanan darah udah tercapai. Efek samping sendiri sebenarnya bukan karena dari amlodipin. Amlodipin ada beberapa efek samping yang bersifat kelihatan langsung pada saat beberapa lama mengkonsumsi. Tapi rasanya sih untuk efek samping yang nggak kelihatan dari awal sih rasanya nggak ada. Jadi misalnya kalau yang nggak sensitif, ada yang agak sensitif bisa bengkak kakinya, misalnya gitu ada amlodipin. Tapi biasanya terlihat di awal-awal penggunaan. Sedangkan untuk efek samping yang lain lebih mungkin disebabkan oleh progresi dari hipertensinya dibandingkan karena amlodipin. Oke. Dari Ibu Rima, maaf Dok, tanya lagi. Kalau dilihat dari air seni, apakah dari warnanya atau seringnya buang air kecil? Maksudnya? Ini maksudnya sehubungan dengan pertanyaan yang tadi di atas yang kita dijelaskan oleh dokter tadi. Oh, bocor protein. Oh, bocor protein ya harus diperiksa secara lab karena nggak bisa dilihat dari warna atau sering buang air kecil. Mungkin kalau misalnya kandungan proteinnya banyak, kadang-kadang berbusa gitu ya, berbuih, tapi ya sebaiknya tetap diperiksa karena nggak bisa hanya dilihat dari wujudnya aja. Oke, benar ya. Jadi tetap harus periksa melalui laboratorium ya. Iya, betul. Iya. Dan ini juga sekedar informasi kembali dari perawat ya, Junamel Rarumangkai,
memberikan info untuk jadwal praktek dari Dr. Novita Setiawan Lim. Ini banyak sekali nih dok, ininya, titelnya. Pada hari Minggu itu jam 9 pagi sampai selesai dan hanya menerima 15 pasien. Jadi harus daftar cepet-cepetan tuh kalau hari Minggu ya. Dan hari Senin sampai hari Kamis itu jam 11 sampai jam 1 siang. Hari Jumat jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi boleh di screenshot atau dicatat bagi mereka yang berminat untuk kontrol kepada Dr. Novita di Rumah Sakit Advent Bandung. Ya. Selanjutnya nih dok, tinggal satu pertanyaan ini karena waktunya sudah selesai, yaitu dari FJD. Tanya dok, tensi saya rata-rata 150/90 sampai 95. Minum amlodipin 5 gram, kadang tensi tetap, apalagi ada kepikiran tensi naik. Bagaimana dok? Ya kalau misalnya tensinya masih di 150/90 sampai 95 kan otomatis berarti masih sangat tinggi ya. Yeah. Belum sesuai target, sehingga perlu dipikirkan beberapa opsi. Yang paling baik sih ditambahkan jenis obat yang baru dengan dosis yang kecil, jadi kombinasi. Tapi kalau misalnya enggak pun bisa dinaikkan ke 10 mg. Tapi itu lebih baik didiskusikan sih, untuk yang jelas butuh obat tambahan, baik secara dosis ataupun kombinasi. Ya, satu lagi nih dok, pertanyaan dari Bu Yeni Lesiasal. Dokter, hasil lab saya ureum 14 dan mikroalbumin 32,1. Apa karena hipertensi? Saya minum amlodipin miligram ya, 1 kali sehari. Kalau ureum 14 sih masih baik. Mikroalbumin itu tanda awal untuk kebocoran protein. 5 gram. Jadi mikroalbumin tanda awal kebocoran protein, sehingga mungkin perlu dilihat lagi apakah target tekanan darahnya sudah tercapai atau belum. Kemudian nanti harus di follow up ulang untuk urinalisisnya. Oke, jadi Ibu Yeni boleh periksa ya, kontrol ke dokter siapa aja, tapi kami sarankan coba bertemu dengan Dr. Novita di Rumah Sakit Advent Bandung ya. Nah, waktunya sudah habis, sudah maghrib ya Dr. Novita. Kita akan kembali kepada program berikutnya, dan di sini banyak yang mengucapkan terima kasih untuk Dr. Novita dan Ibu Peggy. Terima kasih juga ya, terima kasih waktunya Dr. Novita. Nah, terima kasih Dr. Novita untuk waktunya dan juga ilmu yang sudah dibagikan. Sebelum Dr. Novita mungkin akan pamit keluar, saya mau mengundang Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Alvin Rantung, jika sudah bersama-sama dengan kami untuk memberikan kata-kata bahagianya kepada Dr. Novita. Ya, bentar ya. Selamat petang bagi kita semuanya. Shalom. Terima kasih Ibu Peggy. Ya. Dan selamat Sabat bagi kita semua yang masih di hari Sabat yang kudus ini. Ya. Terima kasih sudah memulai kembali dalam pertemuan di 2022. Betul. Ya, di awal tahun yang lalu, ini Bu Peggy terima kasih. Selamat datang di Indonesia. Terima kasih. Dan kita bersyukur kepada Dr. Novita ya. Tadi kita sama-sama di ICU, tapi kita lihat dokter dengan bersemangat menyampaikan pengalaman kesehatan yang sangat indah bagi kita, dan ini boleh menolong kita semuanya, boleh mengetahui apa yang kita harus lakukan, terlebih dari hidup sehat tadi. Terima kasih dok, bahwa dokter mempunyai bahwa intervensi hidup sehat merupakan bagian yang paling penting dalam pelayanan, khususnya di bidang jantung dok ya. Kami selalu berdoa agar Tuhan selalu memberkati Dr. Novita dan keluarga dalam pelayanan selanjutnya, bahkan juga nanti di dalam langkah-langkah selanjutnya dalam pendidikan intervensi yang akan diikuti ke depannya. Saya percaya Tuhan akan memberkati dokter, sehingga jadi berkat bagi orang banyak tentunya. Tuhan memberkati juga kita semuanya. Terima kasih Dr. Alvin, terima kasih. Nah, bagi semua yang sahabat-sahabat yang ada di Zoom meeting ini ingin mengucapkan terima kasih sudah menuliskan di chat, Dr. Novita bisa baca ya. Banyak yang mengucapkan terima kasih dan juga boleh memberikan reaction ya. Saya kasih reaction saya buat Dr. Novita. Yang lain mau silahkan supaya Dr. Novita bisa melihat reaction ataupun menuliskan di kolom chat ucapan terima kasih. Sekali lagi Dr. Novita terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Tuhan memberkati. Luar biasa nih Dr. Novita. Oke, terima kasih Bu Peggy, izin. Selanjutnya saya akan panggilkan Pendeta David
Iya, Dr. David Panjaitan, waktunya sudah matahari sudah terbenam dan waktunya untuk Dr. David Panjaitan memberikan motivasi rohani bagi kita sebagai penuntun kehidupan kita sepanjang minggu ke depan. Silakan Dr. David Panjaitan. Baik, selamat petang, selamat tahun baru bagi kita semua. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Peggy dan juga Dr. Novita yang telah mengadakan acara ini dan menyampaikan pelajaran tentang hipertensi, tekanan darah. Saya pikir ini pelajaran yang sederhana, tetapi mengena bagi siapa saja. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Novita tadi bahwa resiko terkena hipertensi itu tidak memandang umur, tetapi ada kelompok umur tertentu yang lebih rentan terkena hipertensi. Kalau saya ikuti keterangan-keterangan Dr. Novita tadi, ada satu hal yang memicu hipertensi, kurang istirahat lah, lalu situasi yang tidak tenang lah. Jadi sebelum diukur tensinya, duduk tenang dulu, bangkunya nyaman, kan gitu tadi. Jadi boleh saya simpulkan bahwa hipertensi itu banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran. Karena tiba di satu tempat tidak nyaman, khawatir kita ya, aduh gimana ini. Termasuk saya itu paling khawatir melihat jarum suntik. Nah ini dia. Pernah Ibu Peggy, pengalaman saya waktu masih SMP dulu, disuntik oleh Dr. Kathleen Kuntaraf di Rumah Sakit Advent Bandung. Saya pingsan karena takut lihat jarum suntik, jadi itu kekhawatiran. Jadi renungan motivasi saya sekaligus memasuki hari bekerja kita, judulnya sebuah pertanyaan, khawatir, kan kira-kira begitu. Saya lihat tadi yang memberikan pertanyaan di chat itu rata-rata umur 60 tahun ke atas. Ya, saya umur 62, 70 sekian. Ada Dan juga biasanya 50-an pendeta. Ya 50, 60, 70 lah kira-kira begitu kan. Ya. Jadi saya mengamati semakin bertambah umur semakin banyak yang dipikirkan. Semakin banyak kekhawatiran kan kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah khawatir. Baik. Di dalam Matius 6 ayat 34 ini adalah pesan Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita, pencipta kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Yang kita selalu khawatirkan adalah hari besok, bukan hari yang lalu, yang sudah lewat, ya sudahlah. Hari esok bagaimana ini ya? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, seperti yang saya katakan, kekhawatiran itu biasanya dipicu oleh ketakutan kita menghadapi hari apa? Hari esok. Ini pesan Yesus Kristus loh. Kalau pesan saya mungkin saya bisa tidak tepati janji itu. Tapi Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Allah kita, Pencipta kita, katakan jangan khawatir tentang hari esok. Biarlah hari ini masalahnya dengan apa? Hari ini. Lalu seorang dokter, ya seorang dokter seperti Dr. Novita tadi dan juga beberapa dokter yang hadir di tempat ini, termasuk Dr. Alvin, kembali mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi ini adalah penyebab pemicunya munculnya kekhawatiran dalam kehidupan kita yang akan mempengaruhi tekanan darah seperti yang disampaikan oleh Dr. Novita tadi. Ini seorang dokter. Jadi kembali Yesus katakan janganlah khawatir akan apa? Akan hidupmu. Lalu Matius 6 ayat 11 berkata, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus.
Dan doa ini biasanya selalu diucapkan bersama di akhir doa syafaat di gereja atau doa berkat di mana saja. Saya tidak tahu bagaimana respon atau perasaan dari setiap umat yang menyebutkan kalimat-kalimat ini. Apakah meresap dalam hatinya? Tapi jelas dalam ayat ini dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tadi buku Lukas katakan jangan khawatir tentang makananmu. Ya. Lalu di buku Matius dikatakan jangan khawatir tentang hari esok. Doakan kebutuhan kita, cukup untuk hari ini, tidak usah untuk apa? Hari esok. Tapi dalam prakteknya kita memusingkan apa yang akan kita alami di hari apa? Hari esok. Ini ada pengalaman yang saya pikir kita semua tahu. Manna. Manna itu artinya adalah apa ini? Keluaran 6 ayat 16 hampir sama dengan Matius 6 ayat 11 tadi. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ya, kalau saya mundur ke slide yang sebelumnya, secukupnya. Secukupnya itu sesuai dengan keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlahnya. Nah, ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Umumnya orang menyampaikan pekabaran manna ini itu peristiwa manna hari Jumat 2 kali lipat. Saya melihat justru yang menarik itu adalah mulai dari hari Minggu, hari pertama pekan itu sampai hari Jumat. Kenapa saya katakan demikian? Karena makanan untuk hari Sabat, mereka tidak perlu khawatir. Mereka tidak perlu terlalu mengandalkan iman mereka, tanda kutip ya. Kenapa? Karena makanan hari Sabat sudah disiapkan hari Jumat. Karena mereka diperintahkan oleh Tuhan ambil 2 kali untuk hari Sabat. Tetapi selama 6 hari sebelum hari Sabat, makanan mereka esok hari itu hanya dijanjikan oleh Tuhan saja. Belum dilihat oleh mata mereka. Kenapa? Karena Tuhan katakan besok pagi-pagi akan turun manna. Jadi malam itu, bayangkan malam itu mereka bisa tidur atau tidak, itu tergantung keyakinan mereka kepada Tuhan. Kalau mereka yakin bahwa Tuhan akan menyediakan makanan, mereka akan tidur nyenyak. Tetapi pada waktu mereka tidak yakin, tentu mereka akan gelisah. Jadi keyakinan mereka itu banyak dipengaruhi apa yang sudah mereka alami di hari-hari yang lalu. Ya, kalau dalam dunia umum itu disebut jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Slide yang terakhir. Ini dia. Roma 15 ayat 4. Ini kunci untuk meyakini apa yang akan terjadi di hari esok. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi pengalaman manna itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran untuk apa? Supaya kita teguh berpegang pada apa? Pengharapan. Karena pengharapan inilah yang bisa membuat manusia itu bertahan hidup. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, sulit dia bertahan untuk apa? Untuk hidup. Lalu pengharapan itu dihasilkan atau pengharapan itu akan berfungsi oleh karena ada ketekunan dan penghiburan dari kitab suci.
Kalau kita tekun dalam pengharapan dan kita terhibur dengan pengharapan itu, maka timbullah keyakinan kita terhadap janji Tuhan itu akan digenapi untuk keperluan kita di kemudian apa? Kemudian hari. Jadi kembali kepada judul tadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, khawatir. Kalau kita melupakan pengalaman Tuhan menolong kita, memperlengkapi kita, memberikan kebutuhan kita, kita pasti khawatir. Itu sudah pasti. Tetapi kalau kita mengingat pelajaran-pelajaran yang tercatat dalam Alkitab, tentu kita akan mempunyai satu keyakinan, satu pengharapan, kita akan terus bertekun, dan itu akan menjadi penghiburan bagi kita. Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Bisa langsung doa berkat, doa tutup, Pendeta David Panjaitan. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali bersyukur padamu Tuhan, Sabat sore ini, penutupan hari Sabat-Mu yang suci, memasuki hari-hari bekerja kami. Kami telah mendapatkan satu pelajaran yang begitu berharga untuk selalu menjaga kesehatan kami, melalui selalu memeriksa tekanan darah kami ya Tuhan. Karena kesehatan adalah hal yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Dan kami juga diingatkan untuk tidak terlalu khawatir dengan masa depan kami. Kenapa? Karena Tuhan telah mencatat hal-hal yang luar biasa di dalam Alkitab untuk meyakinkan kami bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih atas pelajaran dan renungan yang sederhana ya Tuhan. Memberkati seluruh partisipan yang hadir sampai saat ini ataupun yang sudah leave. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan tentunya dalam kesehatan ya Tuhan. Sehingga kebahagiaan dari sorga menjadi bagian mereka. Berkati juga panitia dalam kegiatan ini, Ibu Peggy, Bapak Joko, dan yang lainnya, agar kesehatan selalu menjadi bagian mereka, kesetiaan menjadi bagian mereka, sehingga acara seperti saat ini akan terus dilaksanakan dan tentunya menjadi berkat bagi masing-masing kami ya Tuhan. Terima kasih karena janji Tuhan kepada kami, Engkau akan selalu mendengar, menjawab, bahkan mengabulkan permohonan kami sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta David Panjaitan untuk motivasi rohaninya, menguatkan kita semua untuk jangan khawatir ya. Karena hari esok itu Tuhan yang punya, jadi kita nggak usah khawatir, supaya kita nggak stres, supaya tidak darah tinggi ya, yang tadi dari Dr. Novita. Baiklah, kita akan bertemu kembali untuk acara seperti ini. Anda bertanya, dokter menjawab pada Sabat depan ya, atau minggu depan. Nah, kepada seluruh partisipan yang sudah hadir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa kehadiran seluruh partisipan, maka acara ini kurang berguna ya. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Novita ya, juga Suster Raru Mangkai dan juga Pendeta David Panjaitan. Nah, bagi kita semua yang ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita, boleh unmute dan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Novita dan kepada Pendeta David Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih karena kita sekali lagi Ibu Peggy dan juga Bekerja. seluruh yang sudah hadir. Terima kasih. Pendeta Panjaitan, ya, sorry, saya Dr. Alvin mungkin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta David. Silakan Dok, maaf saya pikir Dr. Alvin udah nggak ada tadi. Oke, baik, terima kasih Ibu Peggy. Terima kasih juga kepada Ibu Peggy tentunya, dan juga kepada Pendeta David Panjaitan yang sudah membagikan supaya kita tidak khawatir. Karena kita memiliki Tuhan yang akan menolong kita melewati semua rasa kekhawatiran yang membuat kita mungkin iman kita jadi turun. Tetapi dengan kita berharap kepada Tuhan,
maka iman kita akan kayak bertumbuh oleh karena kita memiliki Iya, iya. pengharapan di dalam Tuhan. Ya, Terima amin. kasih, selamat Terima kasih, petang, Dr. Tuhan berkati Alvin. semuanya. Sungguh bekerja. Terima Terima kasih, kasih. Dok. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih Non Peggy, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh, Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita, hidup sehat, pilihan kita. Amin. Iya, akhirnya selesai dan biarlah kita hidupkan 10 hukum kesehatannya dan kita tetap sehat. Sampai jumpa pada minggu depan jam 16.30 dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Oke, Tuhan berkati semua. Saya hitung 5, 4, 3, 2, lambaikan tangan ya. 1, sampai jumpa.